Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali rasanya pada kesempatan siang hari ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 bersama saya Rima Kusuma Dewi dan juga nanti akan ditemani seorang narasumber yang tentu saja sangat kompeten di bidangnya, akan menyapa teman-teman, saya panggilnya teman-teman ya, teman-teman bidan di seluruh Indonesia maupun calon bidan. Kenapa saya lebih senang memanggil dengan teman-teman karena supaya kami berdua ini menjadi teman akrab yang kemudian stagnan umurnya seumuran terus ya. Nanti Teh Putri mungkin lebih akrab disapa terkait narasumber kita pada siang hari ini. Ya,
Di siang hari yang berbahagia ini, teman-teman, kita akan membahas tentang seperti apa tips dan trik, sebetulnya lebih kepada bagaimana teman-teman bisa lulus dengan sangat baik dengan hasil yang sangat optimal untuk menghadapi ujian kompetensi bidan di era pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa ujian kompetensi ini merupakan momok tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa kesehatan di Indonesia. Bagaimana tidak, karena menurut penelitian di tahun 2016 ini, bahwa sekitar 300.000 mahasiswa kesehatan, baik itu bidan, perawat, maupun nurse, itu justru harus mengalami menganggur akibat dari ketidaklulusan dari ujian kompetensi yang dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, pada siang hari ini sudah ada narasumber kita yang akan membahas seperti apa sebetulnya metode pembelajaran yang efektif di era pandemi COVID-19, tips dan triknya juga kisi-kisi terkait soal-soal yang mungkin muncul pada ujian nasional yang akan diselenggarakan itu ya. Dan seperti biasa, ada aturan diskusi yang dilaksanakan pada siang hari ini. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber sekitar 30 menit. Selanjutnya sekitar 20 menit kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan nanti ketika sudah waktunya, kami undang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Dan nanti akan kami tampung pertanyaannya. Kemudian perlu kami juga sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Bidan Berbagi yang merupakan perkumpulan dari para volunteer bidan dan para donatur yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak yang ada di seluruh Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan buat teman-teman Bidan Berbagi? Senang sekali ya, kita disatukan dalam sebuah platform yang sangat besar, kemudian di kesempatan yang tentu saja sangat langka, Ramadan, hari Minggu, tapi kemudian kita mencoba untuk lebih produktif. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Di sini sudah ada Teh Putri. Ya, sebentar ya. Ini contekannya agak menghilang, teman-teman ya. Begitulah kalau seninya dalam webinar, memang kadang-kala ada aja yang udah dipersiapkan, padahal udah dari tadi ini udah saya baca-baca ya. Ini beliau adalah seorang direktur dari Akademi Kebidanan di Akbid Al-Ikhlas. Kemudian beliau juga kaya akan publikasi tentunya karena beliau adalah seorang dosen. Kemudian beliau lulus di Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di tahun 2011, dan beliau adalah seseorang yang tentu saja memiliki komunikasi yang sangat tinggi. Saya kenal orangnya sangat baik dan ramah, tentu saja loyalitas tinggi terhadap kebidanan. Dan inilah kita undang tanpa berlama-lama Ibu Siti Rafika Putri SST MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Terima. Assalamualaikum semuanya. Karena di unmute ya, Teh, jadi nggak bisa menjawab ya. Ya, selamat pagi calon orang-orang sukses. Apa kabarnya? Sebelum ini kita mulai, Teh? Kenapa? Udah siang kayaknya. Udah jam 11 menuju jam 12. Karena kalau orang sukses itu jam berapapun itu tetap aja pagi gitu ya. Karena Siap, semangatnya harus semangat pagi ya. Betul, semangat pagi gitu ya, tetap. Oke. Ya, baik, Terima, sebelum mulai izinin saya buat menyapa teman-teman dan mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Bidan Berbagi yang telah mengajak saya untuk berkolaborasi hari ini, dan alhamdulillah hari ini dapat terlaksana dengan baik. Juga terima kasih untuk Terima untuk waktunya ya, yang sudah bisa memandu pada kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Terima kasih juga untuk calon orang-orang sukses nih Teh, calon. Amin. Selanjutnya ini calon AMD pastinya ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, ini saya langsung presentasi aja Teh. Iya, silakan. 30 menit Teh Putri, saya yakin ini bahasanya sangat menarik sekali nih dan ditunggu-tunggu oleh para calon-calon bidan penerus bangsa. Amin. Ya baik, terima kasih Terima. Ya, izinin saya Siti Rafika Putri, biasa dikenal dengan Ibu Putri, atau biasa anak-anak kampus saya itu manggilnya Bubun ya. Nah, ini saya di sini akan berbicara tentang tips and trick lulus UKBI di tengah-tengah pandemi ini Teh. Karena gini, kalau di tengah-tengah pandemi ini kita akan
semua pembelajaran, konsepnya itu ke mahasiswa lagi. Mahasiswa mau belajar, mahasiswa mau nggak belajar, itu ada di tangan mahasiswa. Karena Mhm. dosen hanya bersifatnya evaluasi, memberikan pembelajaran gitu ya, tapi nggak kelihatan lagi di depan mata gitu. Karena ya kelihatan di depan matanya hanya beberapa jam aja gitu ya pada saat streaming. Selebihnya kan terserah sama si mahasiswa itu sendiri. Jadi kesuksesannya ditentukan dengan mahasiswa itu sendiri. Ya, sebelumnya sebentar. Oke. Ya, saya ingin tadi saya sudah menyapa sekali lagi selamat datang orang-orang sukses. Kalian pasti bisa menghadapi UKOM, kalian akan lulus dengan tepat waktu dan kalian akan mewujudkan mimpi kalian. Bismillah, itu pasti akan terjadi. Jadi percaya diri dulu kalau kalian bisa mewujudkannya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih belajar di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara mempersiapkan ujian kompetensi ini, dan di sini juga saya mungkin akan kasih sedikit tips dan trik untuk lulus UKOM. Bagaimana sih cara kita membaca atau menghadapi, menganalisis soal UKOM, karena dari 180 soal itu dikasih waktu 180 menit, dalam 1 menit kita harus bisa menjawabnya gitu. Nah, selanjutnya, nah ini pembelajaran sekarang ya Teh. Jadi kalau dulu yang kita tahu pembelajaran itu adalah belajar, dosennya mengajar gitu ya, itu pembelajaran zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu pembelajaran lebih kepada bagaimana membentuk karakter si mahasiswa sendiri. Karena tidak terlepas kalau misalnya menjadi seorang bidan, kalau hanya berdasarkan saya mengajar, kalian belajar, memang akan sampai ilmunya. Tapi apakah karakter bidannya itu akan didapatkan belum tentu ya Teh ya. Jadi di sini juga pendidikan sekarang adalah bukan lagi belajar mengajar seperti biasanya, tapi juga bagaimana membentuk karakter kalian untuk nantinya akan menjadi seorang bidan gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini yang terjadi sekarang ya, virtual learning. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalian nantinya akan masuk ke Society 5.0 di mana keadaan tersebut akan memacu kalian sendiri. Kalian mau belajar dimanapun kalian bisa. Sekarang tuh enaknya kalian bawa tablet, bawa handphone, ke dalam kamar mandi pun kalian bisa belajar, benar nggak? Ya, kalian tuh masih bisa belajar dimanapun. Kalian nantinya di coffee shop, kalian lihat seorang berkerumun sedikit itu sedang belajar. Ini udah terjadi sekarang ini. Kayak saya misalkan ada waktu jam segini untuk bimbingan, akhirnya kita belajar di McD, meja kecil gitu. Nah, ini akan terjadi nantinya pasca COVID-19 ini. Orang nantinya akan lebih merasa mudah untuk belajar dimanapun. Selanjutnya, metode pembelajaran baru sekarang ini sedang terjadi di mana seorang mahasiswa itu gurunya bukan lagi seorang dosen yang ada di kelas, tapi mahasiswa itu gurunya bisa dari Google, bisa dari jurnal, bisa dari macam-macam ya, macam-macam, bisa dari buku, bisa dari segala macam. Itu sekarang yang terjadi untuk metode pembelajaran. Nah, saya yakin nih kalian tuh kalau untuk belajarnya, kalau untuk metodenya kalian, Bu, saya metode apapun yang penting saya lulus gitu ya. Nah, ini udah nggak sabar nih kayaknya untuk menyimak tips dan triknya. Langsung saja ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih tips menghadapi UKBI ini ya. Nah, UKBI ini juga merupakan kalau mahasiswa kebidanan ya pastinya agak deg-degser gitu ya. Kenapa? Karena di sini adalah di mana 3 tahun kita ditentukan dalam waktu 1 hari, dalam waktu 3 jam, 180 menit gitu ya. Apakah kita bisa dapat STR atau bagaimana gitu ya. Nah, ini akan ditentukan di sini. Sedangkan 3 jam nanti yang akan menentukan itu adalah 3 tahun kalian belajar. Jadi yang pertama adalah belajar dengan fokus. Ya, jadi kalian belajar dengan fokus itu sering-seringlah kalian latihan soal karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian harus mengenal dulu soal-soalnya, sering latihan ya. Dan satu lagi yang saya ingatkan, kalau untuk soal-soal UKBI ini, soal-soalnya itu tidak hanya dari tingkat 3 atau soalnya ini tidak hanya tingkat 2, tapi soalnya ini berasal dari kalian tingkat 1. Jadi kalau kalian yang masih di tingkat 1,
wah dari sekarang kalian harus belajar. Dari sekarang kalian udah harus menata untuk kalian lulus UKOM. Jadi lulus UKOM itu bukan lagi persiapannya di tingkat 3, tapi persiapannya dari tingkat 1. Tapi ingat, nggak ada persiapan yang terlambat, ya. Nah, UKOM ini kita ibaratkan adalah kita mau perang, kayak tentara mau perang gitu ya. Jangan lupa bawa senjata. Nah, inilah kita, jangan sampai kita masuk ke dalam perang, tapi kita nggak bawa senjata apa-apa, gitu ya. Belajar dengan fokus. Perbanyak menganalisis soal, perbanyak kenalan sama soal-soal UKOM pasti saya yakin semua sudah diajarkan sama dosennya ya. Misalkan belajar dengan soal-soal vinyet ya, belajar dengan soal-soal kasus. Selanjutnya yang tips kedua adalah perbanyak komunikasi sesama mahasiswa tentang latihan soal UKBI ini. Jadi jangan hanya bikin kelompok-kelompok di akademik bidannya sendiri, tapi coba apalagi sekarang nih kalian kan udah masuk ya ke WA-nya dari tim berbagi, pasti kan tuh banyak dari update-update lain. Meluaslah untuk hubungannya, terus komunikasi perbanyak, gimana sih kalau soal-soal di tempat kalian, gimana sih kalau pengkayaan soal di tempat kalian, gimana sih kalau tryout di tempat kalian. Nah, semakin kita sering berkomunikasi dengan teman yang istilahnya satu penderitaan lah dengan kita ya, bukan penderitaan, akan menghadapi satu hal yang sama lah ya, itu akan kita merasa bahwa, wah saya masih kurang nih, wah saya harus belajar nih, wah kok dia udah bisa ya di sini, wah kok saya belum ya. Nah itu dia, jadi perbanyak komunikasi dengan sesama mahasiswa dimanapun, ya. Karena kenapa? Karena yang bikin soal ya untuk UKBI ini adalah dosen-dosen dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan dibuat oleh dosen kalian di kampus, tapi dosen-dosen yang berasal dari Sabang sampai Merauke, di mana pastinya akan mempunyai pikiran yang berbeda-beda dalam pembuatan soal, maksudnya dalam contohnya kasus-kasus soalnya gitu ya. Nah, itu akan berbeda-beda. Jadi ada baiknya kalian sharing sesama mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga adalah kuasai istilah-istilah medis, di mana kalian kalau baca soal, kalian jangan lupa untuk kan misalkan kalian baca soal multigravida. Aduh, apa nih? Kalau nggak tahu artinya kan repot untuk masuk ke mengerti soal itu seutuhnya. Jadi, kuasai istilah-istilah medis, multigravida, emesis gravidarum, hiperemesik, shock hipovolemik. Nah, itu harus dikuasai istilah-istilah medis itu. Selanjutnya adalah kita harus memahami perbedaan keadaan patologis dan fisiologis. Nah, kalau kalian yang sudah belajar untuk soal-soal dari si UKOM ini, ya, kalian pasti akan tahu bahwa di soal UKOM itu biasanya akan tertera keadaan umum pasien, tekanan darah pasien, terus akan ada tanda-tanda vital. Nah, kalian harus kuasai untuk paham perbedaannya ini patologis atau ini fisiologis. Dan ingat, perbedaan-perbedaan patologis fisiologis itu bukan hanya pada ibu hamil, ibu bersalin, tapi juga pada anak, pada remaja. Nah, ya, karena kan berbeda tuh anak, remaja, orang tua gitu ya pada saat hamil gitu. Nggak usah jauh-jauh perbedaan HB aja dari ibu hamil yang TM1, TM2 itu berbeda. Ya, jadi paham perbedaan mana yang ini klasifikasi pasien patologis atau ini klasifikasinya pasien dengan fisiologis. Nah, itu harus dibedakan ya. Selanjutnya ini nggak kalah penting nih. Ini saya sering banget terima, ini nemuin di mana kalau saya lagi ngawas si UKOM ini mahasiswa sering banget stuck pada satu soal. Sering banget ya. Pertama, isi soal yang mudah lebih dahulu. Itu dia. Jadi begitu kalian baca soal, kalian sudah stuck nih 20 detik, kalian nggak bisa jawab-jawab itu soal, pindah gitu tuh. Kalau saya tuh gitu, kalau saya tuh selalu kalau 20 detik baca soal nggak bisa, pindah. Karena apa? Waktu menunggu kita. Nah, itu dia ya. Atau bisa kalian jawab misalkan tahu sih, tapi kok ragu-ragu ya. Nanti kan kalau yang biasanya kalau yang pakai komputer based test tuh ya, itu ada pilihan ragu-ragu. Nah, itu boleh diisi dengan kata ragu-ragu. Jadi nanti kalau ada sisa soal, itu bisa kembali lagi. Tapi yang saya ingatkan adalah pertama, kalau kalian sudah duduk, sudah mau mulai ya, isi soal yang mudah dulu. Kenapa? Dengan kalian isi soal yang mudah, kalian akan meningkatkan rasa percaya diri kalian.
kita kalau udah happy ya, udah senang, udah ngerasa, wah gampang-gampang banget soalnya, pasti kesananya akan, oh iya ya gampang ya. Nah itu akan terjadi dan itu berpengaruh banget loh sama kalian saat mengisi soal. Jadi isi soal yang mudah lebih dahulu. Selanjutnya, perbanyak latihan soal disertai pembahasan soal. Kalau sekarang ini yang saya tahu sudah banyak buku-buku yang memang berisi soal-soal UKBI gitu ya Teh ya, kita sering lihat ya Teh ya. Nah, Iya, itu betul. biasanya ada buku-buku yang di mana kalian sudah isi nanti di sebelahnya ada kunci jawabannya gitu ya. Nah, itu bagus. Itu sering-sering kalian belajar dari situ. Jadi kalian memahami banyak-banyak soal, bank-bank soal gitu ya. Nah, itu kalian isi, terus kalian lihat kunci jawabannya. Tapi jangan buka kata pembahasannya. Pembahasannya itu harus kalian yang cari. Jadi karena dari satu soal aja, pastinya kalian akan mencari misalkan jawabannya adalah hiperemesis gravidarum tingkat 1 dan pilihannya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 misalkan gitu ya. Nah, kalau kalian pembahasannya sendiri pasti kalian akan gini, emang bedanya hiperemesis tingkat 2 apa sih? Emang bedanya hiperemesis tingkat 3 apa sih? Pasti akan seperti itu. Jadi bagus sekali jika kalian perbanyak latihan soal dengan juga pembahasannya ya. Selanjutnya, nah ini dia, belajar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Bu, saya udah tingkat 3, sedangkan IP saya dulu di tingkat 1, tingkat 2 itu buruk. Bisa nggak ya saya lulus hukum? Bisa banget. Kalian itu calon orang sukses, kalian itu calon orang yang berhasil dalam hukum. Jadi pasti bisa. Belajar dari sekarang, fokus ya. Selanjutnya, belajar dari banyak referensi. Ini yang saya bilang. Nah, terima, ini bisikan ya, bocoran soal, cuma terima dan saya yang tahu. Oke, Jadi, siap. nanti di akhir ini saya akan bagikan buklet ya, tapi ada persyaratannya. Nah, buklet ini akan saya bagikan di mana di dalam isi buklet itu adalah ada contoh sumber rujukan dari pembuat-pembuat soal kurang lebihnya ya. Jadi dari mana sih Bu kita belajar referensinya kan banyak banget nih gitu. Apakah hanya dari internet atau ini? Nah, itu ada nanti saya ada bukletnya di mana oh bukunya ini ya yang dipakai, oh bukunya ini yang dipakai. Nah, itu bisa buat pegangan kalian. Selanjutnya yang tadi saya bilang, bentuklah tim kelompok belajar dari sekarang. Nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 orang. Sehari itu 10 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tuh nanti kalian akan bete. 10 soal aja, atau grup WhatsApp, sekarang kan sudah lebih mudah ya pakai grup WhatsApp, 5 soal aja hari ini, tapi satu orang itu bertanggung jawab sama satu soal. Sampai pembahasannya dia yang membahas gitu ya di grup itu. Nantinya kalian akan merasa gini, oh iya ya, oh iya ya, ini kan harusnya jawaban gini. Enggak dong, enggak gitu, karena ini tuh begini. Nah, itu yang kita harapkan itu adanya perdebatan. Karena kalau udah ada perdebatan, berarti semuanya belajar. Kalau pusing, kalau bingung, itu semua belajar. Kalau kalian nggak bingung, kalian nggak pusing sampai sekarang dengan hukum, berarti tandanya kalian belum belajar. Ya. Selanjutnya, ada sering AIPKIN itu mengadakan tryout atau di akbit-akbit pun sering sekali itu ada tryout. Nah, tryout ini tolong kalian gunakan sebagai tolak ukur. Misalkan, wah di tryout kemarin nilai saya segini, saya kurangnya sepertinya di bidang ini. Atau sering kalau anak-anak saya itu setelah tryout itu akan bilang, Bu, kita itu kok nggak bisa ya, atau kurang ya di KB. Nah, berarti kalian harus belajar lebih giat lagi di KB. Ya. Nah, nanti di buklet saya itu ya akan ada misalkan gini, tentang remaja. Tentang remaja itu apa sih yang harus dipelajari? Nah, itu ya. Jadi istilahnya blueprint soal gitu ya. Nah, itu nanti akan ada. Hamil itu apa sih yang dipelajari? Nah, itu bisa kita jadikan kita checklist. Mana ya yang sudah kita pelajari? Oh, yang ini saya sudah paham. Oh, yang ini saya belum paham. Berarti saya cari sumbernya. Seperti itu cara penggunaan bukletnya ya. Nah, selanjutnya ini untuk tips untuk yang belum ada CBT nih Teh. Kan kita kan kalau di Papua sana mungkin ada yang terkendala jaringan segala macam, itu kan biasanya belum CBT ya. Nah, ini hindari membeli ATK palsu. Ah, itu dia tuh, itu sangat-sangat apa ya, sepele sih, tapi bisa nggak masuk gitu ya nilainya nanti ya. Nah, apalagi yang pakai komputer.
komputer itu jangan panik begitu sudah masuk, makanya kita adakan H-1 sama H ya, hari H-nya waktu UKOM. Kenapa? H-1 itu pengennya adalah mahasiswa itu sudah berinteraksi, udah melihat, oh ini ruangannya ya, oh besok saya duduknya di sini ya, oh berarti begini ya. Nah itu dia ya, walaupun tetap saja pastinya yang namanya mahasiswa akan panik. Saya pun kalau ada di tempat kalian pasti panik, nggak mungkin nggak panik. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi, contohnya stres gitu ya, hingga tidak bisa menjawab soal. Selanjutnya, ini juga sepele sih, tapi ini biasanya ya, ini menyita perhatian, menyita pikiran kalian. Siapkan tanda pengenal dari sekarang. Karena kalau mau UKOM biasanya kan suka ada tuh ya Teh ya, yang KTP-nya gitu ya, sertakan KTP gitu, sertakan tanda pengenal mahasiswa gitu, atau apapun itu gitu ya yang diminta oleh pengawas. Nah ini tolong disiapin, jangan sekarang, ini nggak jarang terjadi, sering terjadi di mana waktu pas H-1 gini, Bu KTP saya nggak ada, Bu kartu tanda mahasiswa saya jatuh, Bu ini, Bu itu. Terus pengawas ketemu sama pengawas yang saya nggak mau tahu. Nah, itu gimana? Alhamdulillahnya sih nggak ada pengawas kayak gitu ya. Pengawas itu pengertian sekali ya. Teman-teman pengawas dari AIPKIN, mungkin ya dari tim dosen, itu sangat-sangat pengertian sama kalian. Ayo, baiknya gimana? Ayo disiapin. Nah, biasanya seperti itu. Tapi itu akan menjadi pemikiran kalian sendiri gitu ya. Kayak misalnya contohnya gini deh, suruh ngumpulin foto yang 4x6. Nah, kalian bawanya 3x4. Itu aja kan udah bikin kalian, aduh teman-teman kok udah nyiapin ya, kok saya belum ya? Kan akan ada kepikiran kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang kecil seperti itu, tolong disiapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang untuk tanda pengenal untuk kalian masuk ke dalam hukumnya. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah blueprint. Blueprint untuk soal kurang lebihnya ya. Bu, isi soal hukum itu kan 180 soal. 180 soal itu kita buat apa aja ya, Bu? Nah, biasanya isinya adalah pertama tentang remaja. Tentang remaja itu kurang lebih 4 sampai 9 soal. Prakonsepsi 4 sampai 9 soal. Hamil kurang lebih 45 soal. Bersalin 36 soal, nifas kurang lebih 36 soal, masa antara 18 soal, premenopause 18 soal, bayi baru lahir 18 soal, bayi dan balita 18 soal. Nggak mungkin yang namanya hukum itu hanya soal kehamilannya aja. Itu nggak akan ada. Jadi kalian nggak akan nemuin tuh 180 soal hanya hamil aja, atau 180 soal hanya bersalin aja. Itu nggak ada. Karena semuanya tinjauan dari remaja sampai bayi dan balita itu pastinya akan ada di dalam 180 soal itu. Nah, selanjutnya dari 180 soal itu yang mendominasi adalah yang fisiologis atau yang normal. Kenapa? Karena sesuai dengan wewenang kita ya, pasien-pasien yang fisiologis. Nah, ini kurang lebihnya adalah 90 soal untuk yang fisiologis atau yang normal. Sedangkan deteksi dini, komplikasi itu sekitar 27 sampai 36 soal. Yang kasus-kasus rujukan 18 sampai 27 soal. Selanjutnya kegawat daruratan itu bisa sampai 27 soal. Itu kurang lebih isi dari 180 soal itu ya. Selanjutnya, nah tadi kan sudah tipsnya, sekarang adalah triknya. Trik untuk menjawab si soal ini. Pertama adalah perhatikan badan soal yang biasanya menyajikan kasus klinis. Ya, yang biasanya kan menyajikan kasus-kasus yang klinis. Nah, ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu pertama adalah keluhan utama pasiennya. Keluhan utama pasien, lalu data klinisnya, dan tempat pelayanannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan. Misalkan pertanyaannya itu tentang ibu yang pilihan jawabannya itu tentang yang ibu-ibu hipertensi. Nah, kita tinggal lihat di soal itu ada kata kuncinya, misalkan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, itu berarti kan menjurus kemana tuh? Misalkan kayak hipertensi esensial gitu ya. Jadi jangan lupakan tentang kata-kata kunci dalam pertanyaannya. Selanjutnya, baca setiap jawaban yang tersedia sebelum kalian menjawab. Nah, ini satu lagi nih.
kunci banget nih. Jadi kalau dari soal yang kita harus bisa jawab 1 menit 1 soal, itu kita baca dulu pertanyaannya. Jangan baca dari atas, jangan baca dari seorang perempuan gitu, seorang wanita. Nah, itu jangan. Baca dari bawahnya. Apa sih yang ditanya? Oh, yang ditanya itu diagnosa. Apa diagnosa dari kasus tersebut? Lalu kita baca dulu ABC-nya. ABCDE-nya. Kita familiar nih. Oh, ABCDE-nya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Baru kita baca kasusnya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk baca soalnya, trik untuk membaca soalnya. Jadi istilahnya saat kita membaca soal, kita sekalian menganalisis untuk kasusnya ini ke arah mana. Selanjutnya, yang perlu diingat adalah semua pilihan tidak ada yang salah. For example gini, kalau misalnya sering banget nih, kalau untuk masalah tindakan, A, merujuk, B, perbaiki keadaan umum, ya nggak? C, beri infusan NaCl. Nah, itu sering banget tuh. Terus mahasiswa bilang gini, Bu, itu semua jawabannya benar loh. Nah, ini dia ya. Jadi setiap soal itu tidak semua jawabannya benar. Pasti ada yang benar gitu ya. Pasti ada yang paling benar. Yang ada rentangnya adalah kurang tepat sampai sangat tepat, atau dari yang baik atau sangat baik dilakukan seperti itu. Jadi, nah itu kenapa pengecer ini dibuat karena aplikasi di lapangan memang seperti itu. Kalau kalian kedatangan pasien yang shock, ya, nah itu kan akan terkait di lapangan seperti itu. Kalian akan ketemu sama infus dulu atau langsung rujuk ya. Infus dulu atau perbaiki keadaan umum ya, kan memang seperti itu keadaannya ya. Jadi itu bukannya Bu jawabannya semua benar, enggak, tapi dari tepat sekali sampai kurang tepat, baik sampai sangat baik. Nah, pengecer itu juga disesuaikan dengan saat nantinya di lapangan kalian akan seperti itu dapatnya ya dari satu kasus. Selanjutnya adalah, nah ini kata kunci dalam pertanyaan biasanya tuh suka ada ya. Pertama adalah adanya data-data tambahan. Data tambahan apakah yang paling penting pada kasus tersebut? Kayak tadi misalkan data tambahannya adalah tidak ada riwayat penyakit hipertensi sebelumnya. Nah, itu kan data tambahan ya. Selanjutnya jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan ini jenis pemeriksaan penunjang. Misalkan itu terdapat protein urea positif 1. Nah, itu kan udah mengarahnya kemana tuh? Kalau tensi tinggi, terus ada protein ureanya positif 1. Nah, itu merupakan kata kunci. Selanjutnya, diagnosis yang paling mungkin. Diagnosis apakah yang paling mungkin dalam kasus tersebut dan masalah potensial yang paling mungkin terjadi. Masalahnya apa ya kira-kira? Itu sering banget ditanyain. Misalkan dari kasus di atas, masalah potensial yang akan terjadi adalah, jadi kamu kalau baca kasus misalkan tentang ngolah hidatidosa, kalian harus tahu tuh, apa ya yang mungkin terjadi, masalah potensial yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya langkah awal. Langkah awal ini adalah langkah awal yang paling tepat yang tadi saya bilang. Rentangnya adalah dari tepat sampai kurang tepat. Selanjutnya langkah selanjutnya, misalkan di soal itu gini, pasien telah diberikan infus NaCl, maka langkah selanjutnya adalah, nah biasanya seperti itu kata kuncinya dalam pertanyaan. Selanjutnya, oke, ada rencana asuhan kebidanan, ini yang ditanyain juga. Rencana apa yang akan dilakukan pada kasus tersebut? Asuhan apa yang akan diberikan pada kasus tersebut? Pendidikan kesehatan apa yang bisa bidan berikan dalam kasus tersebut? Bagaimana sikap bidan? Nah, itu dia ya. Nah, atau evaluasi asuhan. Pasien sudah diberi terapi ini, namun hasilnya begini, maka tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, itu dia ya, itu juga ada di evaluasi asuhan. Nah, sekarang kita coba untuk satu soal aja ya, Terima ya, boleh ya? Masih boleh? Ya, oke. Waktunya tinggal 3 menit lagi, Teh. Punten. Oke, siap-siap. Wah, teman-teman, oke. Ini untuk pembahasan soal ya. Untuk pembahasan soalnya ini yang saya warnain adalah itu kata-kata kunci yang tadi saya jelaskan. Diagnosis apa yang paling mungkin terjadi? Baca ABCDE-nya, baca kata kuncinya. Umur 35 tahun, G1P00, hamilnya 34 minggu. Berarti apa? Berarti ibunya batas umurnya masih normal, ibunya primigravida, ini adalah terjadi di TM3. Nah, anamnesisnya apa? Keluhan
keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu, hasil anamnesisnya, ya, terus tekanan darahnya ini patologis atau tidak. Yang jelas ini patologis karena protein urin positif 1 dan tekanan darah 140/100. Maka yang paling mungkin terjadi adalah, nah seperti itu. Selanjutnya, ini khusus banget ya Rima, saya bikin untuk webinar bidan berbagi ya. Saya akan berikan buklet ke kalian, ke peserta hari ini. Buklet itu berisi gambaran lingkup materi soal tentang uji kompetensi. Jadi apa aja sih materinya biasanya gitu ya. Terus contoh-contoh daftar sumber rujukan untuk pembuatan soal dan juga latihan dan pembahasan soal UKBI. Jadi saya ada 200 soal. 200 soal itu sudah dibahas, sudah ada kunci jawabannya, bisa buat kalian try out kecil-kecilan lah di rumah sendiri selama masa pandemik ini ya. Syaratnya adalah @IG saya @sitirafika_putri, juga IG-nya Bidan Berbagi, dan DM ke IG saya dengan saya akan lulus UKBI, spasi nama peserta, nama kalian, dan spasi nama kampus kalian. Itu dari saya, Terima. Terima kasih banyak. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita ya. Aduh, keren banget ya Teh Putri. Tapi harusnya nih yang terakhir khusus webinarnya harusnya tambahin dong @riririma juga nih buat IG-nya lah gitu ya. Boleh, silakan Teh. Just kidding. Iya, teman-teman calon bidan gitu ya maupun yang sudah jadi bidan di seluruh Indonesia, itulah pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Jadi menarik sekali, ternyata memang menghadapi sebuah ujian itu sangat apa ya, dibilang mudah ya tidak semudah itu juga ya Teh Putri, tapi kemudian pasti kita bisa ketika kita mempersiapkannya dengan matang. Termasuk tadi saya menarik sekali ada bahasan bahwa secara psikologis kita memang harus sudah siap dan harus happy ya menghadapi soal-soal yang akan kita kerjakan di hari ujian nanti. Dan ini 180 soal untuk 180 menit. Artinya teman-teman harus bisa membaca cepat, satu soal dikerjakan dalam 1 menit, seperti itu Teh. Betul. Dan tadi menarik sekali ya, ada bagaimana sih kita tidak terjebak untuk menghabiskan waktu di soal yang sulit, atau mungkin kita malah ngubek-ngubek di nyonya A, nyonya B, nyonya C, padahal yang ditanyainnya apa gitu ya. Itu yang kemudian banyak sekali terjadi di teman-teman bidan sekarang. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk sambil kita juga menunggu pertanyaan yang lain. Ini Terima, pertanyaannya dipastikan bukan pinyet ya. Iya, jangan. Nanti kita yang mengerjakan kalau begitu ya, menggantikan teman-teman nanti. Iya, ini sebetulnya terkait pendidikan profesi, sambil menunggu pertanyaan yang terkait hukum ya. Jadi ini udah ada pertanyaan dari Ibu Tanti Tiara Raja. Ya, ini selamat siang Bu Tanti. Pertanyaan seperti ini. Kalau saya lulusan sarjana pendidikan nih Teh, mau sekolah lagi jadi bidan, apa bisa gitu ya? Kemudian itu nanti prosedurnya mungkin seperti apa? Mohon maaf, sebetulnya bisa dijelaskan kali ya Ibu Tanti ini usianya berapa, ya lebih spesifik, tapi di sini tidak ada. Tapi mungkin Teteh boleh berbagi dulu, kalau ada yang seperti itu, minat nih jadi ibu-ibu bidan yang kemudian sangat berkontribusi dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi gitu ya. Gimana tuh caranya Teh, meskipun udah jadi sarjana pendidikan? Pertama-tama hebat banget ya Bu Tantri ya, karena punya hati yang luar biasa pastinya ya, sudah mau untuk jadi bidan itu ya Bu. Bu, kalau dari SPD ya, kalau saya tidak salah ya, sarjana pendidikan ya. Nah, itu Ibu bisa untuk ambil bidan dari awal, bisa Ibu masuk S1 atau Ibu masuk D3 kebidanan. Seperti itu mungkin Teh. Jadi dari awal ya, kalau untuk masuk ke kebidanan ya, untuk vokasi ya. Oke. Kemudian, ini keren juga nih. Ini tentang jenjang pendidikan ya Teh. Ini katanya kalau udah mana nih? Ini pertanyaannya lumayan banyak nih. Kalau udah sekolah lagi ceritanya, udah SST, terus lanjutin lagi di magister pendidikan kebidanan, terus ambil lagi profesi, itu urutan titelnya tuh seperti apa katanya. Wah keren ya, titelnya udah makin panjang aja nih kayaknya. Iya, ya sebenarnya urutannya seperti apa ya tergantung ya, kalau dia sudah magister ya Teh ya? Iya, kalau udah magister terus ngambil lagi nih profesi. Nah, itu seperti apa? Kan kalau mungkin saya nih SST MK, Teteh juga SST MK. Nah, nanti udah sekolah lagi, ya setelahnya itu di mana nih penyimpanan gelar profesinya? Seperti itu Kalau mungkin.
ini sebenarnya sih di luar dari materi saya ya seharusnya Ya, ya? ini sambil menunggu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya, seperti itu yang saya tahu nantinya kan akan ada di depan itu gelar BD gitu ya, Teh, ya? Ya. Nah, iya mungkin Mhm. akan seperti itu. Kalau kalau, yang saya tahu juga kita ambil profesi jika kita nantinya akan lingkup ke pelayanan gitu ya, seperti buka praktek mandiri, mungkin seperti itu ya. Tapi, kalau menurut saya, saya pun MKes ambil untuk profesi lagi, itu nggak masalah Teh, karena apa, ilmu itu nggak akan ada habisnya. Ya, itu Ya, yang betul sekali. akan nanti Society 5.0 itu adalah nantinya belajar itu kalau dulu kita kan belajar dari kecil, terus ada tempat main, belajar, pensiun, ada kayak gitu ya, Teh, ya. Iya, betul betul. Kalau sekarang itu nggak ada. Belajar itu bisa kapanpun, main itu bisa kapanpun, dan bekerja itu bisa kapanpun, dan produktif itu bisa kapanpun. Iya, setuju sekali. Wah, keren nih, Teh Putri menginspirasi banget ya. Pokoknya sekolah itu jangan pernah ada puasnya. Ilmu itu kan terus berkembang dan selama kita punya kesempatan kenapa enggak ya Teh ya? Seperti itu. Betul banget Ya, itu. ini nih baru muncul si Ukomnya nih. Teh mau tanya, saya dari Miftahul Hasanah, eh, apakah ujian kompetensi tahun ini sudah fix dinyatakan bersifat exit exam? Oke. Yang saya tahu memang, exit exam ya. Jadi, nantinya ke depannya kalau yang, sudah lulus di sekolahnya tapi belum lulus untuk, ujian UKOM-nya ini, berarti mereka memang belum dapat STR dan belum bisa untuk wisuda, yang saya tahu seperti itu. Oke. Jelas ya, Teh Semangat, Miftah. pokoknya semangat, nggak usah dipikirin exit exam-nya, pokoknya semangat, kamu pasti lulus, yakin itu. Betul. Jadi bentuknya mau difikskan sebagai exit exam ataupun tidak, yang penting lulus dulu. Yang penting lulus dari ujiannya ya. Kemudian ada dari Cindy Jessica, halo Teh Cindy. Izin bertanya nih Bu, apakah hasil UKOM akan berpengaruh dalam mencari pekerjaan? Nah, ini menarik nih karena tadi sekian ratus ribu orang mengalami harus menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau ternyata nih hasil UKOM-nya sendiri itu membawa pengaruh terhadap pekerjaan yang akan dia lamar seperti itu atau seperti apa Teh? Kalau saya, ya dari saya, jawabannya singkat banget nih, hasil hukum tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan kamu, tapi doa dan ikhtiar kamu yang nantinya akan berpengaruh ke dalam mencari pekerjaan kamu. Iya, keren. Iya, betul. Itu ya, jadi apa namanya perlu effort yang lebih gitu ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Karena tapi gini Teh, memang hmm, pelajaran banget nih, saya punya teman satu akbit D3, itu tiada hari tanpa remedial. Hari tanpa oh ada remedial, ya. pokoknya kita tuh sampai bikin syukuran kalau dia tuh nggak remedial gitu ya. Tapi sekarang dia itu punya rumah bersalin atas nama dia sendiri. Iya, 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 iya. Ya, Keren jadi banget. nggak ada nutup kemungkinan buat hal-hal yang amazing itu akan terjadi kalau kata Allah sudah kun fayakun gitu ya. Iya, tapi mungkin ini UKOM-nya sebetulnya relate kepada menjadi syarat, salah satu syarat untuk Ya, mendapatkan pekerjaan, gitu ya betul. Teh ya? Karena tanpa Betul. UKOM Karena otomatis teman-teman sekarang nggak iya bisa betul. untuk berkecimpung Betul. langsung melayani pasien, mendapatkan STR dan segala macam. Itu sebetulnya ya Teh ya relate-nya. Betul. Tapi ketika Betul. itu nilainya besar, kecil, tapi itu lulus, sebetulnya banyak faktor lain yang menentukan kesuksesan di pekerjaan kita ya Teh ya? Betul banget Terima. Iya, iya. Setuju. Iya, mungkin ada lagi nih kayaknya udah masuk terkait formasi dosen nih Teh. Untuk formasi dosen pendaftaran CPNS dari lulusan D4 lanjut ke profesi, kemudian untuk melanjutkan ke S2-nya itu sebaiknya MTR-KEB atau MKEB. Nah, saya kurang tahu MTR-KEB sama MKEB sama-sama kebidanan ya? Sama, itu Maks sama ya. ya kan? Sama ya. Sama cuman beda gelar aja sebetulnya ya. Siap, siap. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya sih karena dulu saya tuh lulus S2 itu 2011 ya, dan itu juga MKEB belum terlalu booming ya Teh ya. Iya, iya. Masih sedikit gitu MKEB-nya. Kalau sekolah pun masih ada beberapa universitas aja gitu ya yang buka untuk MKEB. Kalau saran saya untuk adik-adik sekarang, ambillah secara linier. Karena nanti Oke. ketika kamu jadi dosen, kamu akan ada dalam jabatan fungsional, asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan itu membutuhkan sesuatu yang linier.
Jadi kalau udah jalurnya bidan, ya sebaiknya Betul, mungkin diambil terus jenjangnya ke bidanan terus ya Teh ya, seperti itu ya. betul, betul sekali. Oke. Karena ini tadi pertanyaannya untuk menjadi seorang dosen. Mungkin lain hal ketika seperti saya di lahan, di praktisi kesehatan, kemudian pindah fungsional, teman-teman nanti akan mengenal istilah-istilah tersebut. Mungkin untuk mendapatkan jabatan tertentu harus MKes, itu bisa jadi. Karena mungkin Ya, untuk di dinas kesehatan sendiri kan itu menjadi lebih lingkupnya lebih luas gitu. Tapi karena ini pertanyaannya untuk menjadi dosen kebidanan, seperti narasumber kita katakan bahwa memang harus linier. Jadi kebidanan dilanjutkan gitu ya. Oke, Teh, ada lagi nih. Ini favorit banget nih kayaknya narasumber kita hari ini ya, pertanyaannya great gitu ya. Ya, ini ada dari Teh Nia. Halo Teh Nia. Ini katanya mau tanya tentang kisi-kisi D4 kebidanan saat UKOM, apakah itu sama Bu dengan hukumnya D3? kalau untuk yang kita bahas hari ini sebenarnya sih lebih ke D3 ya Teh ya. Lebih ke Ya, UKOM untuk diploma 3 kebidanan. Mungkin kalau ada perbedaan atau enggak pastinya akan ada karena jenjangnya pun berbeda ya. ya, ya. Jadi seperti itu ya, Teh Nia. Jadi jelas berbeda untuk kisi-kisinya. Tapi mungkin untuk lingkup yang tadi diambil dari apa ya? BBLR-nya pasti ada apa BBLR Iya, sorry dari asuhan tinjauannya kurang bayi lebih sama tinjauannya ya. kurang lebih sama ya seperti itu. Tapi mungkin untuk bahasanya jelas lain karena materi di D3 dan D4 tentu saja berbeda. Tapi lingkupnya kurang lebih ya kalau bidan mah itu aja ya Bu ya. Kesehatan ibu dan anak. Pokoknya lingkupnya di situ. Ada lagi nih kayaknya masih typing. Oh gitu Nah, ya. ya, Teh Putri nanti akan bagikan bukletnya ya teman-teman. Kalau memenuhi semua syarat yang sudah ditentukan tentunya. Ada 3S ya, berarti R3-nya ditambah 1 ya, ada 1 Karima nanti ya. Siap. Oke, tapi Teh Putri memungkinkan nggak sih sama bidan berbagi kita melakukan tryout live gitu, membahas Wah, boleh soal-soal. banget, boleh banget. Malah Ini boleh dicolek ya, ininya panitianya ya. Next, foundernya ya kita colek ya. ya benar. Next episode mungkin beberapa part kita bahas hari ini tentang ibu hamil kah, selanjutnya tentang nifas dan segala macam. Kayaknya lebih banyak membantu untuk stay at home, Iya, tapi kita tetap jadi belajar. bidan berbagi itu bukan hanya berbagi ke sesama ya, tapi juga ke calon bidannya sendiri gitu ya. Ya betul, Mudah-mudahan regenerasi. Iya, soalnya kita akan kalau menua kayaknya agak sedih ya. Kita akan akan perjuangannya akan dilanjutkan, maksudnya seperti itu ya Teh ya. kita akan lebih senior gitu. Enggak juga. Uh, saya segini aja boleh nggak ya? Oke, Oke. sebentar. Tadi juga terkait membaca cepat nih. Kayaknya membutuhkan berapa kata tuh setiap menit ya untuk mencerna soal. Kalau kan satu soal 1 menit ya. Tadi saya Hmm. triknya adalah kalau kalian udah stuck 20 detik tuh, serasa 20 detik itu stuck, aduh nih soal kemana ya? Udah loncat aja, loncat. Jangan jangan terlalu dihirauin dulu karena masih banyak soal lain yang berpotensi kalian akan benar. Ya, ya, ya. Oke. Selanjutnya sudah ada Yulinda Maudi. Halo Mbak Yulinda di mana nih? Assalamualaikum. Saya mau tanya, ini tentang batas nilai untuk UKOM. Di Indonesia itu batas nilainya berapa sih? Begini, kenapa saya nggak mau menjawab langsung gitu ya, Teh, ya, untuk batas soal ini, batas nilai ini, karena gini, Ya. teman-teman jangan pernah berpikir untuk berapa nilai yang harus saya dapatkan. Tapi Mhm. teman-teman harus berpikir bagaimana saya bisa menyelesaikan kurang lebih 70% dari soal tersebut atau 80% dari soal Hmm. tersebut harus benar gitu. Itu aja yang di-noted ya. Tapi kalau untuk skor yang dinyatakannya sendiri tidak bisa dibuka ya Teh? Biasanya Hmm. nanti akan ada standar-standar nasional, Teh. Oh, oke. Jadi memang tergantung nanti pelaksanaannya juga ya kalau begitu ya. Ya. Yang penting 70% itu sudah yakin dijawab dengan benar. Insya Allah Iya, teman-teman selamat dan lulus. Amin ya. mudah-mudahan gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan makanya teman-teman kalau misalnya tryout, teman-teman tuh harus gini, berapa soal ya yang saya bisa jawab, berapa soal ya yang saya tidak bisa jawab, seperti itu. Untuk bisa mengevaluasi diri sendiri ya, Iya, yang tadi sampai di saya mana bilang. kemampuannya. Betul, Betul, dan saya setuju yang sekali. tidak yang tidak bisa jawabnya itu di bagian apa ya, nah itu yang akan dipelajari. Oke, jadi
Sebetulnya nih, kalau, rentang waktu yang, apa namanya, ideal untuk mempersiapkan UKOM sendiri itu sebetulnya dari beberapa bulan sebelumnya atau seperti apa sih Teh Putri untuk lebih spesifiknya? Karena mungkin, apa ya, ketika kita punya target, itu kan harus tercapai sesuai dengan waktunya nih, selesai semua nih bahasan, bab-bab soalnya. Itu Hmm. idealnya tuh berapa lama sebelum? Tadi saya, katakan bahwa UKOM ini sendiri, adik-adikku tersayang, mungkin adik-adik semua kali ya, Teh, ya, jadi tolong belajarlah dari tingkat 1. Karena ingat Mmm. soal-soal yang keluar itu dari mulai tingkat 1 sampai kalian tingkat 3. Jadi 3 tahun itu soal itu akan keluar. Kayak infus, cairan infus berapa tetes, mungkin bisa jadi menghitung cairan infus seperti itu kan adanya di tingkat 1. Ya, jadi kalau misalnya berapa bulan waktu yang diperlukan untuk belajar ini, setiap nggak ada kata terlambat. Kalau kalian baru tersadar sekarang, oh ya saya harus belajar. Berarti kalian dari sekarang harus belajar, harus lebih belajar lagi. Jangan kalah. Nanti pada saat setelah pandemik ini, begitu nanti ada registrasi untuk mengikuti UKOM, terus kalian diregistrasikan, nah berarti kalian tuh udah startnya udah lama gitu loh, udah lama-lama gitu dan melihat soal pun udah ya biasa aja sih, soalnya saya udah sering belajar kayak gitu loh Teh. Oke, jadi memang, Allah bisa karena biasa ya, jadi persiapannya ya sedini mungkin, mulai dari Iya, teman-teman, lagi kuliah sekarang, ya itu harus dipahami supaya nanti nggak berat gitu ya, Teh, ya. betul Oke, sekali. selanjutnya ada Nabila Nurusifah. Assalamualaikum Ibu, saya Nabila dari Al-Ikhlas. Wah, ini, kayaknya Anak ya, kenal nih anaknya anak. Teh Putri nih. Ah, Nah, sebetulnya perbedaannya antara exit exam sama tidak exit exam itu apa sih, Bu? Gini, kalau exit exam itu kalian lulus tidak lulus, kalian akan diwisuda gitu istilahnya ya Teh ya. Tapi kalau misalnya exit exam itu kalian harus lulus dulu, baru nantinya kalian akan diwisuda. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, jadi menjadi syarat mutlak kelulusan dari pendidikannya sendiri ya Teh ya, kalau dijadikan exit exam gitu, Neng Nabila gitu ya. Tapi di Al-Ikhlas sendiri belum kan sama? Belum. Tapi Ya. alhamdulillah di Aliklas 2019 kemarin peserta lulus UKOM itu 100%. Wah, luar biasa. Siapa dulu Alhamdulillah. dosennya dong? Banyak dosennya. Banyak dosennya, siap. Timnya luar biasa, tim menggenjot Hmm. mahasiswa untuk belajar, belajar, belajar itu luar biasa, Teh. Iya, iya, keren ya. Ya memang itu sih yang diharapkan, maksudnya teman-teman seperti tadi di riset 2016 300.000 orang menganggur, pengennya sih 2020 angkanya jauh bisa ditekan ya, dan kalau bisa lulus semua gitu, nggak usah ada yang mandek gara-gara UKOM ya teman-teman, amin. Kemudian Untuk ada lagi dari Ita. COVID ini ya, Teh, dari COVID ini Mhm, kita akan belajar bahwa sebenarnya Indonesia itu masih kekurangan tenaga medis. setuju, setuju. Jadi ini saya sharing colongan. Jadi memang ketika masa pandemi, kemudian apa namanya, kita menjadi dikatakanlah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, yang saya alami juga sekarang begitu Teh. Jadi, banyak sekali kita akan kontak dengan yang namanya PDP, kemudian kita juga masa dinas akan mengalami sedikit perubahan ritmenya, di mana ada sistem karantina dan segala macam, dan ketika memang itu diberlakukan di era pandemik ini, kita, apa namanya, membutuhkan stok nakes yang banyak. Karena kebayang dong sekian puluh nakes kemudian lagi di karantina, siapa yang melayani itu otomatis gelombang berikutnya. Ya sekarang tuh saya sendiri mengalami dalam fase itu. Jadi kami dinasnya per gelombang karena kita tidak pernah tahu pandemik ini mungkin akan berakhir kapan, tapi kita berdoa dan berusaha untuk cepat melaluinya. Cuman ya berarti ini adalah sebuah peluang juga ya Teh Putri untuk teman-teman calon bidan untuk apa namanya melanjutkan perjuangan ini, karena memang masa pandemik ini sangat butuh jumlah yang banyak secara kuantitas dan juga kuantitas seperti itu. Ini nih ada lagi siapa nih yang masuk? Oh belum ya, belum ada yang masuk lagi. Ya kita masih ada 1-2 menit. Mungkin Teh Putri sendiri mau memberikan closing statement terkait apa bahasan kita pada siang hari ini? Ya, baik, terima kasih untuk semuanya untuk hari ini, dimanapun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yakinlah bahwa setiap dosen kalian sedang mempersiapkan kalian untuk lulus dalam UKBI ini. Dan ingat, semua itu ada di tangan kalian. Kalian mau gunakannya kemana? Kalian bisa saja untuk tidak lulus
bisa saja mau lulus. Jadi semua ada tergantung di tangan kalian. Tadi saya udah kasih beberapa tips dan triknya. Tadi saya juga sudah bilang bahwa kalian sendiri yang bisa menentukan. Oh, ini masa pandemik, saya berarti harus latihan banyak soal gitu ya, karena biar nantinya saya akan lulus. Jadi semua itu ada di tangan kalian dan jangan lupa berdoa ya, karena mau bagaimanapun kalian siapkan dengan sebaik-baiknya, kalau di hari H kalian sakit, itu berarti Tuhan yang menentukan. Ya, jadi biar semuanya lancar, jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan saya yakin kalian akan lulus UKOM. Ini doa yang tidak tertolak karena lagi puasa dan lagi azan ya Teh ya. Mudah-mudahan ini semua yang ada di sini lulus UKBI, lulus tepat waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, Teh Putri senang sekali rasanya saya beserta teman-teman semua bisa bertatap muka meskipun tidak langsung, tapi kita berharap next setelah pandemik, siapa tahu kita berada dalam satu forum, senang sekali ya Teh. Ya, Main-main terima ya kasih. Kak Vital Ikhlas ya. Siap, insya Allah nanti ya. Ya, jadi teman-teman, itulah pembahasan terkait hukum di era pandemik dan seperti apa persiapan yang harus kita lakukan selaku calon bidan ya khususnya. Menarik sekali pembincangan siang hari ini. Ya, teman-teman, karena bidan berbagi juga tidak hanya membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi kita juga membuka apa namanya donasi juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi teman-teman dari bidan berbagi itu sendiri untuk bergabung menjadi donatur yang kemudian nanti donasinya akan kami salurkan kepada sesama nakes yang membutuhkan dan orang-orang sekitar yang terkena dampak dari pandemi COVID ini sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang belum kami jawab, mohon maaf sebelumnya karena waktu jua yang memisahkan kita semua. Nanti mungkin boleh DM Teh Putri langsung, nanti akan dijawab kalau beliau berkenan dan waktunya pas ya Teh ya. Seperti itu, karena memang ada beberapa ini yang saya skip dan saya ucapkan terima kasih banyak buat semua yang udah stay tune, yang udah meluangkan waktunya walaupun hari Minggu yang tadinya mungkin harus berlibur, tapi kemudian mendengarkan kita dengan seksama. Terima kasih banyak. Terakhir dari saya, pendidikan merupakan paspor untuk menuju sukses dan itu tentu saja berlaku bagi kita yang mempersiapkannya mulai dari hari ini. Saya Rima Kusuma Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman yang masih stay tune, ini ada kelupaan di pesan sponsor buat mengabadikan momen bahagia kita pada siang hari ini. Jadi kita bakal foto bersama dulu. Mudah-mudahan masih pada live ya, masih kayaknya nih, masih belum pada udahan kan. Siapa nih yang mau bantu fotoin? Teh Seli boleh on atau siapa nih? Boleh sama saya Teh. Kang Aldi, silahkan Kang. Ini suaranya baru didengar nih. Silahkan, silahkan. Di foto dulu, siapkan dan selamatkan muka masing-masing dalam hitungan 3, ya. Siap. 1, 2, 3. Kang Aldi udah, ini gigiku kering. Ini nahan napasnya lama loh. Iya, untuk sepotong gitu ya Teh, kebayangkan kalau sekujur tubuh. Soalnya masa pandemik ini membuat berat badan juga bertambah. Itu keluhan saya sebetulnya, tapi saya yakin banyak yang sama dengan saya. Sama kok sekali ini. lagi. Iya, sekali lagi Kang Aldi boleh? Boleh Teh. Ada gaya andalan nggak sih? Atau caranya gitu semua gitu ya, biar kompak boleh? Boleh ya, siap ya. 1, 2, 3. Udah? Kang Aldinya menghilang. Iya. Aduh. Mana ini? Belum.
Tenang, kalau bidan masih banyak stok selfie soalnya, gaya-gayanya banyak. Teman-temannya belum pada siap kayaknya Teh. Oh, itu. belum pada Ayo, siap. Oke, kameranya oke, oke. on. Kameranya Semangat adik-adik semuanya. sebentar. Sayangan. Mau diulang lagi? Ya. Boleh Teh diulang lagi sekali lagi saja ya. Oke, sebentar. Sip. Dalam hitungan 3 kayaknya gimana sekarang? Masih sarange? Ibu narasumber ada referensi gaya? Iya, punya gaya. Oh ya udah gini aja katanya tuh. Dari Nabila, teh maunya kayak gini. Oke, halo Nabila. Ayo, teh Hina yuk, senyum yuk. 1, 2, 3. Sip, sudah Teh Rima. Aduh, hatur nuhun. Terima kasih semua. Makasih Ya, semuanya ya. Sukses ya sampai selalu jumpa ya. lagi. Ya, dadah. Halo Teh Seli.